ibadah, karena Allah SWT semata-mata itu ada hirfah sebagai gudang. Artinya dalam hidup ini kita harus semua lakukan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidup kita, ya, selama kita hidup atau selama kita melek dari pagi sampai sore, itu hendaklah selalu diisi dengan ibadah, dijadikan dengan ibadah, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, yang wajib maupun yang sunnah, ya. Inilah dikatakan bahwasanya ibadah hirfatun, ya, muktasibun min kulli jahatin, ya, muktasibun, usaha kita, kerjaan kita dari semua arah. Artinya dalam hidup ini hendaklah kita isi hidup ini dengan ibadah. Ya, jadi semua hidup ya kumpul di situ sebagai gudang, ya, sebagai gudang kumpul, ya, semua dan semua arah yang wajib, yang sunat, ya, hendaklah kita lakukan, ya, dari sejak melek mata sampai kita tidur lagi. Kerjakanlah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama masalah sholat, ya, kita kerjakan sebaik-baiknya, ya, jangan kita tinggalkan, jangan kita remehkan, ya. Pekerjaan yang paling afdol itu adalah sholat, ya. Rasul ditanya, ya, oleh sahabat, ya, ma afdalu, perbuatan apa yang paling afdol, ya, gitu. Kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, sholat tepat waktu itu adalah pekerjaan yang paling afdol, ya. Semua ayun. Kemudian apalagi ya Rasulullah, pekerjaan yang afdol, ya, birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, taat kepada ibu. Kemudian apa lagi? Ya, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling afdol, ya, dalam amal-amal soleh. Ini di bulan Rajab, ya, mana nanti ada peristiwa penting, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya, diisrakannya dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW, dijalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, ya, di mana beliau Rasulullah adalah menerima kewajiban sholat pada tanggal 27 nih, besok, ya, Jumat depan tanggal 7 Rajab. Itu peristiwa yang sangat penting yang harus ingat kita, ya. Tapi sekarang jarang ngadain Isra Mi'raj, ya, jarang, ya, gitu. Itu penting, ya, untuk mengingatkan kita bahwanya sholat itu adalah suatu amal yang paling afdal, dan sholat itu diterima langsung, ya, oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah kewajiban yang pertama diwajibkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kewajiban-kewajiban lain, ya, puasa, zakat, haji, itu diperintahkannya dan terimanya di atas bumi melalui malaikat Jibril, ya. Jadi Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat Jibril, ya, perintahkan daripada berzakat, puasa, haji itu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat istimewa, langsung Nabi Muhammad dipanggil, diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban melaksanakan sholat. Ya, itu, ya. Jadi, ya, dimana ibadah ini, ya, adalah satu usaha hirfatun, ya, dalam hidup ini kita mengumpulkan, melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, terutama sholat nih berkaitan dengan
Isra Mi'raj ya. Jadi sholat kerjakan sebaik-baiknya ya, dengan sehusyuk-husyuknya ya, lengkap ya, semua rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya kita laksanakan ya. Maka itu wajib kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Jadi kerjakan sholat ya, yang wajib maupun yang sunat kerjakan ya, yang sunat ya, rawatibnya kerjakan, jangan ditinggal. Sholat sunat rawatib ya. Sholat sunat yang paling abdol adalah sholat sunat rawatib ya, sholat sunat rawatib yang paling abdol, paling tinggi nilainya. Setelah itu sholat witir, setelah itu sholat duha. Nah, selanjutnya sholat sunat lain dah ya. Tapi yang paling abdol adalah sholat daripada qobliyah dan ba'diyah. Maka jangan ditinggal sholat qobliyah ba'diyah. Kita sholat berjamaah di masjid, qobliyah dan ba'diyah bawa. Kalau di rumah kayaknya buru-buru dan nggak sempat dah. Ba'diyahnya terutama ba'diyahnya buru-buru ya. Jadi ya dikatakan di sini ibadah lillahi ta'ala hirfah, ibadah ya, dimana karena Allah SWT itu banyak macam-macam dalam ibadah kepada Allah ya, yang wajib maupun yang sunnah ya, dimana kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Yang wajib sholat 5 waktu ya, kemudian puasa nanti sedikit lagi ya, Syaban, Ramadan ya. Kita selalu berdoa dari sekarang ya, ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban oleh wa balighna Ramadan ya. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan begitu besar pahalanya, nilainya besar ya. Dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh Rasulullah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Kita banyak-banyak ya beristighfar pada Allah. Tingkatkan iman kita, ibadah kita, sholat kita, bangun malam kita ya. Kemudian kita baca Quran, tingkatkan di bulan Rajab ini, terutama istighfar ya. Makanya kita istighfar tuh ya, habis maghrib ya, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali ya. Kemudian ada ya habis subuh baca lagi ya 70 kali ya. Itu ya, karena kita mohon ampun pada Allah. Ini bulannya Allah SWT, Allah buka ampunan seluas-luasnya, dan Allah lipat gandakan pahala ibadah di bulan Rajab ini 70 kali ya, dibandingkan dengan bulan-bulan lain itu 70 kali lipat gandakan kesempatan ini ya. Jadi bulan Rajab ini salah satu daripada bulan yang mulia ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jumlah ya, hitungan bulan di sisi Allah selama 1 tahun isna asyara syahran, ada 12 bulan ya. Dimulai dari Muharram, diakhiri dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan di antara 4 bulan itu yang Muharram yang mulia itu adalah bulan Rajab. 4 bulan dimuliakan oleh bulan Rajab ya. Kemudian Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, ini bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Juga dikatakan ya bahwasanya ya, min aradtumur rahata waqtal mauti minal atasi wan najata minasyaiton wal khuruja minad dunya bil iman fahtarimu hadhihi syahru asyhur ya bisyam wan nadam wa dihil jannata masalam. Siapa yang menginginkan ya
di akhir hayatnya ini ya dengan husnul khotimah, selamat dari rasa haus ya, selamat dari gangguan setan ya. Nah, selamat dimasukkan ke surga. Fahtarimu hadhihi syuhur, hormatilah bulan Rajab ini. Ya, dengan apa? Bisaum, dengan puasa. Ya. Dengan puasa kemarin awal seminggu atau ya, pokoknya kita banyak puasa. Ya, dengan puasa kita. Ya. Kemudian apa lagi? Wanadam an-salam, menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita. Artinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di bulan Rajab kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Bersihkan istighfar diri kita dari dosa. Nanti masuk bulan Sya'ban ya, itu bulannya Rasulullah. Saya katakan Sya'ban syahri, bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah. Maka kita banyak-banyak membaca selawat ya di bulan Sya'ban. Banyak-banyak selawat dan kita banyak-banyak bersilaturahmi ya, membersihkan diri kita, sesama manusia, sesama saudara. Kalau orang dulu bulan daripada bulan Sya'ban pada silaturahmi ke rumah saudaranya, saling maafkan ya. Nah kalau ama yang meninggal silaturahmi apa? Bacain Fatihah, ya. Bacain Fatihah, bacain Quran. Makanya bulan Sya'ban orang dulu bilang bulan roh. Silaturahmi sama yang meninggal dengan ngeroahan. Oh ya, dibaca tahlil, tahmid itu ya. Bersihkan diri kita ya kepada Allah dengan istighfar, bersihkan diri kita sama manusia dengan kita silaturahmi, saling maafkan. Begitu masuk ke Ramadan, Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Ramadan bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan bulan kita? Karena di bulan Ramadan itu nilai ya pahala yang diberikan pada umat Nabi Muhammad beramal soleh nilai yang sangat tinggi. Ya, ini nilai yang sangat besar. Ya, bahkan di dalam puasa kita itu tidak ada nilainya kecuali nilai yang sangat tinggi, nilai yang kita nggak ketahui, hanya Allah yang memberikannya nilai daripada puasa kita tuh. Ya, wa ana ajibih, kata Allah, aku yang memberi balasan bagi orang yang berpuasa. Itu nilai sangat tinggi karena bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Dan juga di bulan Ramadan itu ada satu malam diberikan khusus pada umat Nabi Muhammad, nggak diberikan kepada umat-umat lain. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 84 tahun sekian bulan. Ya, malam dia ibadah nggak tidur, ya puasa, ya siang di puasa selama 84 tahun tuh nilainya. Itu sampai nggak ya 84 ya umur kita? Ya, kami umur 84. Nah, itu ada di bulan puasa malam Lailatul Qadar itu. Nah, jadi ya dikatakan oleh Sulaiman Ad-Dar ini ibadatun lillahi ta'ala firfatun, ibadah karena Allah semata-mata itu adalah sebagai gudang. Artinya hidup ini ya semua hendaklah kita lakukan kumpul sebagai gudang dalam setiap ya semuanya ya kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT ya, kita tinggalkan apa yang kita jauhkan ya. Wahananuha al-hilwah ay adukanuha muhadatsatu sir ma'allahi ta'ala haitsula ahadun wahil wadwa ya wahanuha hilwatun ya. Adapun adukanuha al-muhadatsatu asir ma'allahi ta'ala haitsula ahadun hananuha hilwah. Hanan itu dukanuha warung tempatnya ya, tempat ya
baru muhadasah itu tempat kita bermuhadasah, berhubungan secara sir kepada Allah SWT, ya itu adalah disebut hilwah, ya. Hilwah artinya menyendiri, hilwah, ya. Ada uzlah, ada hilwah, ya. Uzlah artinya kita menyendiri, ya, kita tidak berhubungan manusia, kita hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau uzlah kita masih keluar ngajar, kita saat berjamaah, ya, tapi kagak ngobrol sama orang, itu kita mulai uzlah, ya. Waktu-waktu kita hanya kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah, ya. Yang kalau yang ngajar, kemudian sholat berjamaah, yang berhubungan dengan dunia, ya ditinggalkanlah, itu uzlah, itu ya. Ya maksudnya kondangan, enggak kondangan dah. Ya, hubungan-hubungan yang sekiranya nanti menimbulkan, ya, ada hal-hal ghibah, ada ria, macam itu dijauhinya. Itu namanya uzlah, ya. Qalilun, ya sedikit bergaul. Kita 3 hal, sedikit bergaul, ya kita bergaul ya waktu berjamaah, ya waktu kita ngajar, waktu kita ngaji, di amal-amal soleh, nah itu kita ya bergaul. Tapi kalau ngobrol, ya main bulu tangkis, mancing, enggak ada, ya enggak ada, ya enggak, udah tuh bisa tuh. Ya, uzlah, tempat amal-amal soleh itu uzlah. Kalau khilwah sama sekali sudah tidak berhubungan manusia. Ya, cari tempat, ya, di mana tempat, mungkin di tempat yang tersembunyi, ya, apakah di mana, ada di gunung atau di rumahnya, di kamar, ya, di kamar nggak keluar-keluar, ya, itu khilwah, ya. Abu Bakar Gresik itu 15 tahun di dalam kamar. 15 tahun di dalam kamar. Itu hilwah. Itu hilwah, ya. Ya diwali. Ya, itu hilwah namanya. Nah, yang namanya tempat, ya kita berhubungan kepada Allah, berkhilwat pada Allah, ya. Itu disebut hilwah, tempat, ya. La haitsu ahadun, tidak seorang pun kita berhubungan dengan orang, gitu ya. Jadi kita hanya berhubungan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan bukan, ya. Jadi ya di mana kita hidup ini punya kewajiban dan sunnah-sunnah, ya, tapi kita lakukannya itu, ya, adalah dengan berkhilwah. Ini untuk kelas-kelas atas. Kita masih jauh, ya, gitu. Kita asal tahu aja, ya. Kalau ulama-ulama, para wali-wali itu dia berkhilwat, ya, berkhilwat, ya, nggak ketemu orang, ya. Kalau kita, ya, kurangi aja ngobrol kalau kita, ya, kurangin ngobrol lah, jangan banyak ngobrol, ya. Kenapa? Karena kalau banyak ngobrol itu akan timbul dosa. Paling nggak kalau ngobrol ceritain orang dah, iya, iya, ya, paling enggak buat gibah dah, nah, ya, itu kita kurangin, ya, ngobrol, kurangin makan kurangin, ya, supaya apa? Buat ibadah. Kalau kurang makan kan tidurnya enggak banyak, tidurnya kuat ibadah, jadinya kurang makan, ya. Oke, ya. Jadi dikatakan di sini wahanuha hilwah, ya, bukanuha, warungnya atau tempatnya itu adalah dengan kita berkhilwat, ya. Kita ini, ya, untuk kelas-kelas kita, ya, kita coba melatih diri kita mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi ngobrol, ya, gitu, ya. Kalau buat kelas tinggi jauh, ya, yang penting kita tahu aja ulama-ulama tuh, ya, dia berkhilwat, ya, nggak makan. Ulama-ulama, ya, ada yang makannya cuma seminggu sekali, ya,
Imam Syafi'i 40 hari sekali, ya, sedikit makan, mensedikitkan makan. Kalau kita dikit-dikit makan. Ya kita dikit-dikit makan. Habis sarapan nasi goreng, iseng lagi ngopi. Ya. Johor makan lagi. Jam 2 iseng lagi. Nah, dikit-dikit makan kalau kita. Makanya sekarang jangan dikit makan, sedikitkan makan. Dengan puasa, ya puasa Senin Kamis latihan, gitu ya. Kemis, Senin ya puasa Daud ya. Dengan puasa kita mulai dikit-dikit ya. Kalau makan dikit makan kan itu puasa ya. Nah itu jadi wadukanuha ya wahanuha al-khilwah ya. Yaitu dukanuha muhadatsatu wasyri ya. Berhubungan, bermuhadasah, berbicara, berdialog kepada Allah SWT ya, itu dengan kita berkhilwat. Waracumaluha at-taqwa, pokok ya, modalnya itu supaya kita bisa ya berhubungan ya, kita bisa berhubungan dengan Allah SWT adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan takwa kepada Allah ya. Aslu kulli ibadah asyanat nafsi amma yastahiqu bihi uqubatu man fa'ala aw taraka. Ibadah pokoknya itu adalah dengan takwa ya, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah nanti kita akan mendapatkan balasan ya, ganjaran daripada Allah SWT. Maka dikatakan warimuha al jannah. Keuntungannya dalam hidup kita ini untuk di akhirat nanti mendapat ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Allah akan berikan balasan ya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang beramal soleh ya. Jadi ya bidangnya adalah dengan ibadah, kemudian kita laksanakannya itu ya dengan kita berkhilwat ya, dan modalnya ada dengan takwa kepada Allah SWT. Maka kita akan mendapatkan keuntungan nanti di yaumil qiyamah adalah mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena semua perbuatan kita sekecil apapun itu akan diberikan balasan oleh Allah ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Perbuatan yang sekecil apapun itu akan diperlihatkan oleh Allah. Yang baik diperlihatkan, yang tidak baik juga akan diperlihatkan ya. Kecil apapun akan dibalasan oleh Allah ya. Semua diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita buang paku di jalanan, buang batu nanti orang kena injak, itu akan dibalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka itu kalau kita selalu beramal soleh, berbuat baik, walaupun perbuatan itu kecil, tapi akan dibalas oleh Allah ya, akan diberi balasan. Ya juga Allah katakan ya di dalam surah An-Nahl, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal yajzahum ajruhum in bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh ya, siapa yang beramal soleh min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, yaitu orang yang beriman ya. Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dia itu beriman ya, maka
falnihanahu hayatan thayyibah, aku berikan kehidupan ya di dunia ini, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah ya, kehidupan yang berkah ya. Kalau kita beramal soleh ya dan beriman kepada Allah, maka diberikan kehidupan yang berkah ya. Walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan nanti di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukannya ya, apa yang dia lakukannya. Nah, ini ya kita ya mana ya akan mendapat keuntungan, akan mendapatkan balasan keuntungan orang-orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, waribhuha al jannah, yaitu surganya Allah SWT, darus sawab wa ma fiha ya, akhirat tempat pembalasan. Kalau dunia tempat beramal, ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya kita beramal dan akhirat tempat pembalasan ya. Jadi dunia ini tempat kita beramal, bekerja, berusaha ya. Nanti di akhirat dapat balasan dari Allah SWT. Maka manfaatkan ya selagi umur panjang ya, sehat walafiat di bulan yang mulia ini. Jangan kita buang-buang waktu ya, cuma buat ngobrol aja ya, atau buat jalan mulu ya, atau tidur mulu di rumah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, dari pagi sampai malam isilah ya amal-amal soleh. Dari pagi sampai tidur lagi, jadikanlah semua apa yang kita lakukan menjadi amal-amal soleh, menjadi ibadah ya. Kadang-kadang kita kan anggap kecil ya amal soleh, kadang-kadang amal soleh kecil, nggak kerjain, bangun tidur kadang-kadang berlupaan baca doa ya. Dibaca alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, amal soleh. Kadang-kadang nggak kayak baca, bangun aja dah dan lupaan, HP aja yang dilihat, bangun ya, melangkahkan kaki kita, masuk kamar mandi, baca doanya. Karena udah jarang orang masuk kamar mandi baca doa. Emang apa? Kamar mandinya di kamar. Dia berangkat, bangun, pas tidur langsung lompat kamar mandi. Nggak keburu baca. Ya, karena kita dianjurin baca ya. Bismillah, auzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung daripada setan laki dan perempuan. Karena di kamar mandi tempat setan. Di kamar mandi tempat setan tuh. Makanya di kamar mandi dengan bengong aja. Sekarang dibuat kamar mandi dibuat rokok. Ada kamar mandi dibuat nelpon, di main HP di kamar mandi. Baca ya gitu. Keluar baca lagi ya, kaki kanan ya, masuk kaki kiri ya, keluar kaki kanan, baca doa ya. Alhamdulillahi ahyana ba'da apa? Alhamdulillah azhaba anil aza wa afani. Baca doa ya. Ini kadang-kadang anggap enteng, ringan, kelupaan lah ya. Nah, inilah ya. Itu kita ya, kesempatan lagi masih hidup ini, kerjain yang kita mampu, yang kita tahu ya, yang udah kita bisa ya. Bangun tidur, kita buang kamar mandi, masuk ke masjid ya, masuk ke pasar. Iya ya, ya. Jadi baca pasar, baca doa ya. Kita akan mendapat pahala. Kalau masuk pasar dapat baca doa ya, itu buat pahala sebanyak orang yang ada di pasar. Hanya ya, itu ya, kita baca ya. Nah inilah ya, dikatakan bahwasanya ya makalah yang ke-14, al ibadatu lillahi ta'ala irfatun wa hanuha hilwatun ya, wa maluha at-taqwa ya, wa ra'sul maliha at-taqwa
wa ribhuha al jannah. Ya, ibadah karena Allah SWT itu adalah hirfah. Ya, jadi dalam hidup ini kita harus ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ya, dan kita hendaklah ibadah semata-mata karena Allah SWT. Ya, ilwah menyendiri artinya karena Allah semata-mata. Ya, ingat hanya kepada Allah. Walaupun lagi-lagi rame-rame berjamaah, tapi hati kita ingatnya kepada Allah. Ya, sampai lagi kita bisa cari tempat yang sunyi, bangun malam, sepi, nggak ada orang. Kita bangun, kita sholat, ya itu kita hilwah, ya kita menyendiri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti itu kita akan mendapatkan ya ganjaran dari Allah SWT, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah ya makalah yang ke-54. Besok akan masuk makalah yang ke-55 ya, dari Malik ad-Dinar salasun. Dia dikatakan kalimatnya bas salasan bisalasin, ya, jagalah 3 hal daripada yang 3 dalam hidup ini. Besok malam ya yang akan datang ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasulil ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amaka bi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim ya azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allah na'udzubika min hammi wal hazan, na'udzubika min ajzi wal kasal, Jubika minal jubni wal bukhal, a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tu'anni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asyak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.